Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para masyayikh, para kiai, khassah langkung-langkung panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Nurul Huda Muhammad selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pasuruan yang sangat saya muliakan. Panjenenganipun Bapak Kiai Haji Muzammil Syafi'i SHMH atau yang sudah viral yaitu Buya Kiai Haji MZ. Beliau selaku Sohibul Makan dan sekaligus Sohibul Makanan, dan juga beliau sebagai Dewan Pertimbangan Unsur Pakar Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pasuruan. Yang sangat saya muliakan Bapak Kapolres Pasuruan atau yang diwakili Bapak Kasat Narkoba Bapak AKP Slamet Wahyudi SHMH. Yang sangat saya muliakan Bapak Kepala BNN Kabupaten Pasuruan AKBP Erlang Dwi Pramata SE. Yang sangat saya muliakan Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan Bapak Saiful Hadi MPhil, yang sangat saya muliakan. Segenap jajaran pengurus DP MUI Kabupaten Pasuruan, segenap jajaran pengurus DP MUI Kecamatan se-Kabupaten Pasuruan, dan sekaligus calon narasumber dari MUI Kecamatan se-Kabupaten Pasuruan, hadirin, para kiai, para ustadz yang sangat saya muliakan. Pertama-tama marilah bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sekaligus nikmat kekuatan, nikmat kesehatan dan kesempatan kita bisa hadir di awal bulan Muharram 1444 Hijriah ini di tempat yang mubarak, yaitu di Yayasan Az-Zahra yang diasuh oleh Buya Kiai Haji MZ atau Buya Kiai Haji Muzammil dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini senantiasa mendapatkan limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya pada tahun baru ini diberikan oleh Allah umur yang panjang barokah, diberikan kesehatan lahir batin, dan diberikan rezeki yang halal dan barokah. Amin. Salawat dan salam mari bersama kita haturkan keharibaan junjungan kita, beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing menuntun kita menuju jalan yang diridhai Allah, yaitu ad-dinul Islam. Para kiai, para masyayikh, para asatid, dan para narasumber yang sangat kami muliakan, rangkaian acara pada pagi hari ini yaitu Harlah Milad MUI yang ke-47 yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pasuruan terangkai sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan selamat datang dari Sohibul Hajat, yang kedua sambutan dari Ketua Umum DP MUI Kabupaten Pasuruan, dan sambutan pengarahan yang ketiga adalah sambutan dari Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jami'ul anbiya wal mursalin, wassahabati ajma'in, malaikatil muqarrabin,
وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأجدادنا وجميع المسلمين والمسلمات في مكان مشاهد الأرض وغربها وإلى ما نوينا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين. Jazakumullah hasanal jazah kehadapan beliau yang mulia Kiai Haji Muhammad Sya'roni selaku jajaran ketua DPMU Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya marilah kita menginjak acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan dipandu oleh Bapak Haji Muhammad Taufik. Kepada beliau kami mohon berkenan untuk maju dan bapak-bapak kiai dimohon untuk berdiri. Terima kasih. Mohon duduk kembali. Haji Muzamil Safi Esa MH atau Buya MZ, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Al-mukarramun, para masyayikh, para kiai, khususnya Ketua Umum Majelis Ulama Kabupaten Pasuruan Bapak Kiai Haji Nurul Huda Ahmad, yang terhormat Bapak Kiai Haji Ali Ridho, yang terhormat Bapak Kepala BNF Pak AKBP Pak Erlang, kemudian Pak Kapolres yang diwakili oleh Pak Kasat Narkoba Pak Selamat, Bapak Kepala Kemenak Kabupaten Pasuruan Pak Syekhul Hadi MPil Filsafat, para masyayikh, para kiai, ketua, sekretaris, dan calon narasumber penanggulangan narkoba di seluruh Kabupaten Pasuruan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat kami. Saya bukan sahibul hajah, sahibul makan. Sahibul hajah itu MUI Kabupaten Pasuruan. Kami hanya ketempatan saja. Di tempat kami di Pusat Pendidikan Anak Islam Az-Zahra di bawah naungan Yayasan Darut Tarbiyah wal Iftah. Ini merupakan kelanjutan dari programnya Bapak almarhum Kiai Haji Muhammad Zakir. Mudah-mudahan kerawan panjenengan sedaya memberikan barokah pada tempat ini dan juga kepada pendidikan yang kami kelola di sini. Salawat masalam dan tetap limpahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan hidup kepada kita melalui jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan ucapan ahlan wa sahlan bi hudurikum. Selamat datang di tempat kami. Pertama-tama kami mengucapkan selamat Tahun Baru Islam 1444 Hijriah. Kullu 'am wa antum bi khair. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang rabih, yaitu man kana yawmu khairan min amsihi fa huwa rabih. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung di tahun ini yang lebih baik daripada tahun kemarin. Bapak dan saudara, kami mohon maaf dan kami terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami ditempatkan di tempat ini
Dan kami mohon maaf pula karena kami tidak bisa meliburkan anak-anak. Tapi itu di belakang sana. Di sini ada tempat pendidikan, ada playgroup, ada TK, ada PPG, ada SD, ada madrasah diniyah. Yang total kira-kira sekitar 400-an anak-anak yang kami bina, 400 lebih. Nah, di antara salah satu yang menjadi harapan kami itu madrasah diniyah kami. Ini sekarang sudah ada sekitar 100 anak yang sudah 1 tahun ini kami menggunakan metode Al-Miftah. Alhamdulillah anak-anak setelah 10 bulan ini sudah bisa baca kitab. Alhamdulillah, dan seluruh para asatidz yang di sini kami percayakan sepenuhnya kepada lulusan dari Sidogiri dan semua ada di sini. Kami mengadopsi seluruh pendidikan yang di Sidogiri, termasuk Al-Qur'annya juga akan menggunakan metodologi Qur'ani yang dikembangkan di Sidogiri. Jadi kita harapkan anak-anak SD di sini ini nanti lulus ya, di samping bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, hafal Quran, dan juga bisa baca kitab. Dan ini sebagai hal yang harus kita lakukan untuk mempertahankan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah di lingkungan kita. Apalagi sekarang sudah mulai banyak yang terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Saya kira ini pengenalan dari lembaga pendidikan kami ini luas tanahnya alhamdulillah 1 hektar, dan sekarang sedang kami lanjutkan pembangunan yang di atas ada 6 lokal, jadi bawah 6 lokal, atas 6 lokal, dan 12 lokal, kemudian yang di belakang ada 16 lokal. Insya Allah tahun depan kami akan mendirikan SMP dan sekaligus SMK di sini, kemudian di belakang nanti ada tempat kos atau tempat mondok lah buat anak-anak yang sekolah di sini. Kami mohon doa para bapak dan saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan bisa merealisasikan kehendak dari almarhum. Saya kira ini, dan mohon maaf apabila ada kurang berkenan dalam pelaksanaan ini. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala al-ulama. Wassalatu wassalamu ala atqal anbiya wa asfal asfiya sayyidina wa maulana Muhammad ala alihi wa ashabihi nujaba, amma ba'd. Hadratul kiram, para alim ulama, para bini sepuh, namanya Dewan Pertimbangan MUI Kabupaten Pasuruan, Kiai Aliri Kapolres atau yang mewakili Bapak Kasat Narkoba Pak Selamet, Bapak Ketua BNN Kabupaten dan Kota, Bapak Erlang, Bapak Kepala Kemenak Bapak Syekhul Hadi, dan seluruh jajaran Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia se-Kabupaten Pasuruan, di Kecamatan se-Kabupaten Pasuruan, beserta calon tutor untuk sosialisasi penyalahgunaan narkoba dan bahayanya yang kami hormati. Pertama kali kami ucapkan selamat menyongsong tahun baru Islam bulan tahun Hijriah 1444. Mudah-mudahan kita diberi panjang umur, sehat walafiat, bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, sehingga tambah tua kita menjadi tambah baik, tambah kuat iman dan Islamnya, masuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umruhu
wa hasuna amaluh. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, kami mengucapkan selamat memperingati milad MUI se-Indonesia yang dilahirkan pada tanggal 16 Rajab 1394 Hijriah dan ketepatan dengan tanggal 26 Juli 1975. Mudah-mudahan MUI selalu bisa memberi manfaat terhadap masyarakat se-Indonesia khususnya dan umumnya ke seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Dengan memperingati milad MUI ini, sengaja kami dari DPMUI Kabupaten Pasuruan yaitu meningkatkan kinerja MUI terutama dalam masalah penanganan narkoba. Ini kalau kita lihat memang perkembangannya narkoba itu tidak tambah surut. Sampai ke pelosok-pelosok itu banyak narkoba. Sampai bisa masuk ke pondok-pondok. Pasuruan ini salah satu pondok sudah ada yang kemasukan, tapi harus kita rahasiakan. Tidak boleh membuka aib orang lain, tidak boleh. Tapi yang jelas sudah masuk ke sebagian pondok. Dan mudah-mudahan kita semua dan anak keturunan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyalahgunaan narkoba. Karena bahaya narkoba, Masya Allah, dunia akhirat jadi bahaya narkoba. Dan kita MUI yaitu terpanggil untuk melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi munkar. Nah ini kita tingkatkan kinerja kita dalam amar ma'ruf nahi munkar. Karena kita itu tidak boleh lepas dari firman Allah, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Harus ada sekelompok golongan yang mau amar ma'ruf nahi munkar. Nah ini ketepatan kelompok agama ini ketepatan MUI dan NU dan Muhammadiyah. Ini kira-kira bisa bersamaan nanti. Kami harapkan nanti setelah yaitu penataran di sini, para tutor-tutor dan ketua sekretaris di kecamatan-kecamatan ini bisa bekerja sama dengan muspika setempat dan bekerja sama dengan ormas agama yang ada di situ, terutama dengan MWC-nya, dengan NU-nya. Jadi jangan sampai berjalan sendiri. Tidak akan mampu kita berjalan sendiri MUI. Karena yang punya masyarakat itu adalah terutama muspikanya yang punya masyarakat. Jadi kita harus gandeng muspika. Nah, jadi nanti yang kita utamakan yaitu sekolah-sekolah SLTP, SLTA nanti. Nanti kalau sudah selesai itu nanti apalagi nanti kita yang kita musyawarahkan berlanjut kemana, apa ke desa-desa apa bagaimana nanti kita rebut di belakangan. Dan ini sangat penting, sangat penting. Kemudian selain narkoba itu kami harap DPMUI kecamatan itu selalu mengawasi masyarakat yang itu yang pahamnya salah, bukan yang salah paham, tapi yang pahamnya salah, terutama sampai menjadi aliran sesat. Ini harus kita bina, harus terjun langsung
Jangan sampai langsung lapor ke MUI kabupaten. Jadi tangani di daerah dulu. Seperti di Sukorejo baru ini. Entah Pandaan selesai apa belum, ini belum ada laporan. Saya menerima laporannya aja. Baru nanti kalau sudah harus ditangani di tingkat kabupaten seperti Purwosari dulu, ya, Wonorejo, itu baru nanti DPMUI kabupaten yang bergerak sama tim pakem nanti. Kalau selagi masih bisa ditangani di bawah, silakan ditangani di bawah. Kemudian narkoba juga begitu. Kami harap nanti kalau mengetahui orang yang menyalahgunakan narkoba atau pengedar atau pemakai, nanti kami harap laporan ke polisi setempat aja, jangan sampai ke kabupaten kalau bisa, biar diselesaikan di kecamatan. Nanti hubungan dengan BNN nanti bisa mendapat pembinaan rehab. Nanti rehab. Ini gratis kok rehab, tapi kita tidak mau direhab. Rehab orang kena narkoba itu gratis, tapi kita tidak mau. Ya. Jadi nanti gitu, biar tidak rame-rame. Ya. Sebab kalau melihat situasi sekarang itu, kalau pemakai narkoba sekabupaten ini ditangkapi semua, tak cukup penjara, nggak cukup, jelas nggak cukup. Wong yang ada ini saja di penjara itu 70%, nah kalau tidak keliru, lebih 70% lebih itu yang dari narkoba tuh. Didominasi pencandu narkoba atau pengedar atau lainnya itu. Jadi yang maling itu sedikit malah yang ditahan. Itu pun tidak ditahan semua itu. Kalau ditahan semua, dijeni narkoba itu. Ya, kasus narkoba. Jadi ini harus kita perhatikan betul. Ini menyangkut anak cucu kita nanti ini, bahayanya menyangkut anak cucu kita kalau kita tidak mau nangani. Demikian yang bisa kami sampaikan. Yang terakhir yaitu terima kasih kepada Ketua BNN Kabupaten Kota, kepada Pak Kasat Narkoba, terutama kami mengucapkan terima kasih kepada Kiai Muzamil Syafi'i atas fasilitas yang ditempati dan yang disediakan, dan terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan kehadiran kita ini termasuk amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niatan kita yang baik, yang sangat baik, sangat berharga, yaitu niat melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya yakin intan surullaha yansurkum. Saya yakin kalau memang betul-betul menolong agama Allah, memperbaiki masyarakat, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah sangat jasa kepada yang mulia Bapak Kiai Haji Nurul Huda selaku Ketua Umum DPMUI Kabupaten Pasuruan. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan oleh Allah kesehatan, panjang umur, amin. Selanjutnya marilah kita ikuti sambutan yang terakhir sekaligus pengarahan oleh Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan yang mulia Bapak Haji Syekhul Hadi MPhil. Kepada beliau khutbah kami aturkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Ma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para masyayikh, para satid yang sekolah taati, al-mukarram Bapak Kiai Haji Nurul Huda Muhammad selaku Ketua MUI Kabupaten Pasuruan, yang kami hormati Bapak Kiai Haji Muzamil Syafi'i SMH, Buya
NZ. Beliau Dewan Pertimbangan MUI Kabupaten Pasuruan dari unsur pakar. Kemudian yang kami hormati Al-Mukarram Kiai Haji Sya'roni selaku Ketua Pertimbangan Unsur Pesantren, juga Al-Mukarram Kiai Haji Adil Ridho. Yang saya hormati Bapak Kapolres Kabupaten Pasuruan dalam diwakili Bapak Kasat Narkoba, Pak AKP Slamet Wahyudi, SHMH yang kami hormati, Bapak Ketua BNN Kabupaten Pasuruan, Bapak AKBP Erlang Dwi Permata SE, yang kami hormati dan memuliakan seluruh pengurus MUI Kecamatan Kabupaten Pasuruan. Hadirin ingkang berbahagia, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang terbaik ini kita semuanya dapat silaturahim yang sekaligus menghadiri kegiatan dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pasuruan. Tentu pada kesempatan terbaik ini kami ingin mengucapkan sekaligus selamat menyambut tahun baru Hijriah 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya tahun demi tahun, bulan demi bulan, hari demi hari ke depan semakin lebih baik dan selalu mendapatkan maunah, selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menjalani hari-hari ke depan menjadi lebih baik. Yang kedua, saya ingin menyampaikan selamat juga kepada MUI Kabupaten Pasuruan yang hari ini juga menyelenggarakan milad MUI ke-47, bahwa Majelis Ulama Indonesia semakin ke depan semakin dituntut untuk memberikan perannya yang terbaik untuk bangsa dan negara ini, karena problematika bangsa ke depan tidak semakin ringan tetapi semakin banyak, dan itu perlu peran serta dan pengawalan serta juga bimbingan dari para alim, para kiai yang tergabung di dalam Majelis Ulama Indonesia dari mulai pusat hingga tingkat kecamatan. Tentu Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, para kiai, kami dari Kementerian Agama sama-sama memiliki tugas untuk mengawal agama bangsa, untuk mengawal agama masyarakat, untuk menjaga akhlak masyarakat, dan untuk kami terutama melayani kehidupan masyarakat di dalam beragama supaya terlayani dengan baik dan juga terjaga dengan baik agamanya maupun akhlak moralnya. Tentu ini tugas yang sangat mulia dan sama-sama kita berperan di sini. Tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri, tetapi melibatkan seluruh instansi, seluruh lembaga, seluruh unsur masyarakat semuanya tentu harus bersatu padu untuk sama-sama juga mensukseskan tujuan besar kita semuanya yang terangkum dalam tema Milad MUI ke-47 ini. Dengan bersatu kekuatan kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar itu akan semakin kuat, karena mau tidak mau kita harus mampu menjaga agama masyarakat dengan baik. Kita semuanya tentu sebagai penjaga gawang di masyarakat kita masing-masing, di lingkungan kita masing-masing, supaya bisa dipastikan masyarakat itu riayahnya dapat, kemudian difaahnya atau terdeteksi atau terproteksi dari hal-hal yang tidak benar dan seterusnya, seperti yang disampaikan oleh beliau Pak Ketua MUI Kabupaten Pasuruan, bahwa kita harus bisa merawat masyarakat, merawat agama masyarakat, menjaga agama masyarakat, sekaligus juga membentengi masyarakat dari hal-hal yang tidak benar. Kasus-kasus yang kami dapati di Kabupaten Pasuruan seperti kemarin paham keagamaan juga perlu secara kolaboratif semuanya berperan supaya cepat tertangani dan selesai. Ada kasus-kasus terkait dengan kemasjidan, pendirian masjid, pendirian rumah-rumah ibadah, juga membutuhkan kerjasama yang kuat untuk bisa saling menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Belum lagi di madrasah, belum lagi di lembaga-lembaga keislaman. Semuanya itu berpotensi kalau tidak
berpotensi masalah kalau kita tidak mampu tidak mampu merekatkan. Karenanya kita berharap bahwa seluruh instansi, seluruh tokoh masyarakat semuanya bersatu padu untuk bisa mengawal agama masyarakat ini ke depan. Itu kami tadi berbincang dengan Bapak Kepala BNN bahwa ke depan kami pun juga demikian, Kepala KUA Kecamatan Kabupaten Pasuruan juga harus diberi pemahaman tentang bahaya narkoba ini. Kemudian penyuluh agama Islam sekabupaten juga perlu dikuatkan kembali pemahaman terkait dengan bahaya narkoba ini, sehingga nanti bersama-sama dengan jajaran mulai tingkat bawah, kecamatan, pada desa, kecamatan, kabupaten semuanya bisa bersatu padu untuk mensosialisasikan dan juga mengawal terkait dengan antisipasi, deteksi dini, pencegahan narkoba ini yang saat ini sudah perang melawan hal-hal seperti ini. Tentu kami mengucapkan selamat kepada MUI Kabupaten Pasuruan yang hari ini betul-betul menyelenggarakan kegiatan yang sangat bermanfaat, karena penyelenggara semuanya setelah ini akan turun dan menjadi narasumber di kecamatan masing-masing, menjadi jaringan untuk menyebarluaskan informasi ini dan juga deteksi serta berkolaborasi dengan instansi terkait di kecamatan dan juga di desa. Mudah-mudahan bermanfaat, kemudian selalu mendapatkan maunah dari Allah dalam menjalankan tugas, sehingga semuanya dijadikan sebagai amal ibadah kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mari kita buka kegiatan yang bermanfaat ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang mulia. Terima kasih kehadapan beliau Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, Bapak Saiful Hadi MPhil, yang telah memberikan pengarahan dan sekaligus telah membuka secara resmi acara pembekalan tentang bahaya narkoba. Untuk itu mari kita akhiri acara pembukaan ini dengan panjatan doa yang akan dipimpin oleh Yang Mulia Panjenenganipun Al Mukarram Bapak Kiai Haji Ali Ridho Hashim. Jadi Kiai Haji Ali Ridho Hashim, beliau ini adalah salah satu Dewan Pertimbangan DP MUI Kabupaten Pasuruan. Dan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan setelah doa ini nanti akan langsung dipandu oleh moderator Bapak Dr. Munib Armusa. Dari saya kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadapan Yang Mulia Kiai Haji Ali Ridho Hashim Qadal Kaulatul. Al-Fatihah liridha'illahi ta'ala subhanahu wa syafa'ati rasulillah. Semoga pertemuan ini membawa rahmat dan keberkahan, sehingga kita MUI diberi kekuatan untuk mencintai negeri tercinta ini, NKRI, dengan melakukan segala sesuatu yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Pasuruan, dan mengisi akhlakul karimah terutama untuk generasi penerus bangsa kita, anak-anak kita. Dan semoga negeri kita makin kuat secara ekonomi, keamanan, beragama. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa ahdina subul salam wa najjina min adh-dhulumati ila nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa walatina wa dhurriyyatina tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirin ni'matika muslimina biha qabiliyatina 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اجعل أولادنا أولاد صالحين بارين بوالديهم وأولاد صالحين ينفعون به ديننا ودنيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opo wiropo ngali bojo kaya apa? Ya lan ngaruh lingkungan aja, ngaruh lingkungan. Kode-kode namanya pasti. Ini gini Pak, orang kita tanya. Ya, sedikit saya putus dulu. Jenengan bisa lihat Nun Sewu Yosua ini pinten? Ya, jenengan 52 sakit anu berdiri menghadap ke sana. Loh, 52 gagahe kados ngaten. Kula nggih 50 kali. Nggih. Lah ningali niku 3 dosa setunggal. Hah? Nah, sing siji lemune kaya ngono. 31. Nah, monggo-monggo. Bisa dilihat bagaimana generasi kita kalau pakai ini. Nah, kalau banyak gimana anak-anak Pasuruan kalau koplak seperti ini. Ini yang kenapa Bapak Presiden, BNN dan Polri penegak hukum lainnya mengatakan jangan sampai kita lengah. Ini bahayanya, bukan karena pemerintah kita itu kurang kerjaan nangkepin narkoba, boten. Ini loh hasilnya umur 31. Nah, kalau misalnya di tempat nanti jenengan bertugas, saya akan berikan video-video yang bisa bicara di mana pada saat jenengan nyampaikan nanti nggak capek. Kalau orang dikatakan jangan pakai nanti ditangkap polisi, itu sesuatu yang enak ditangkap itu. Pasti dia akan berhenti. Yang tidak enak apabila tidak ditangkap beberapa tahun kemudian mencong seperti ini. Sarafnya rusak. Belum lagi nanti kalau matanya berkedip-kedip yang tidak sesuai dengan kebiasaan manusia normal, bibirnya juga tidak bisa terarah dan miring-miring. Ini cuma nggak di zoom. Kalau di zoom, ini bibirnya udah miring. Umur 31. Nah, bapak-bapak dan bapak-bapak sekalian, nanti setelah ini akan dijelaskan karena waktunya 30 menit ya. Nun Sewu tadi saya sudah minta perpanjangan saya yai 1 jam. Jadi Nun Sewu, ya saya minta perpanjangan nanti staf saya nyampaikan ada dari seksi pencegahan maupun rehabilitasi yang nantinya jenengan tidak usah khawatir bisa direhab nanti nyampaikan datang ke BNN, tidak ditangkap, tidak bayar, mumpung gratis tahun ini, hanya tahun ini. Tahun depan apakah dapat kuota Pasuruan saya tidak tahu. Tahun ini saya ngajukan 200, satu orang lebih dari 70 juta untuk ngerehab anak ini supaya minimal bisa menjadi minimal, suara saya masih Pak ya? Minimal anak ini tidak menghancurkan masa depannya dia secara pribadi. Dan syukur-syukur bisa bekerja mencari nafkah sehingga orang tuanya juga tidak merasa kebebanan. Jadi itu bapak-bapak sekalian, nanti setelah ini ada staf saya, Mas Alfis maupun dari rehabilitasi dari Mbak Tita yang menjelaskan
bagaimana rehabilitasi, bagaimana pencegahan, bagaimana jenengan-jenengan semua yang nantinya terjun di lapangan bisa memberitahukan opo sih kok narkoba itu dilarang, opo pemerintah itu kurang kerjaan. Boten, ini salah satu contohnya. Contoh lainnya yang sudah rumahnya dijual banyak, yang sudah kehabisan sepeda motor sampai 20, 15, mobil sampun dijual semua, itu banyak. Demikian yang disampaikan Bapak dan Ibu, Bapak-bapak sekalian. Saya harapkan tidak usah nanti khawatir, kerjasama dengan BNN melalui MUI dapat langsung dilaksanakan tanpa adanya kekhawatiran penahanan maupun penangkapan. Karena menangkap maupun menahan itu sesuatu yang mudah. Yang susah itu merehabilitasi untuk kembali pulih dan berada di masyarakat kembali. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdua sama tak langsung di sini aja biar cepat. Jangan lama-lama 3 jam aja ya. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan terusan dari Bapak Kepala tadi. Nah, dari saya. Nah, ini profil saya. Saya Alfisari. Mulai di BNN tahun 2017 sampai sekarang ini di seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat atau lebih dikenal dengan P2M. Lanjut, tadi sudah diterangkan oleh Pak Kepala Badan Narkotika Nasional itu apa, biasanya dengan tugas kami yaitu pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang biasa disebut yaitu P4GN. Lanjut. Ini contoh-contoh kasusnya. Nah, oke. Angka prevalensi yang sudah tadi diterangkan oleh Bapak atau Buya Musamil tadi, angka prevalensi semakin tahun semakin meningkat. Sama persis contoh data yang tadi diberikan oleh Buya tadi. Nih. Ini Indonesia yang disampaikan oleh dari Polres maupun yang ada di Jawa Timur itu peringkat-peringkatnya memang sangat-sangat benar. Akan tetapi kalau kita melihat prevalensi seperti ini, kami atau saya sendiri sangat berbahagia karena angkanya selalu meningkat. Iya, Pak. Kenapa kok bahagia? Karena kenapa? Kalau kita atau misal saya kena kasus ya, itu masuk data. Hanya saya yang masuk data. Kalau kita berbicara untuk membaca data, jadi tidak semua atau tidak harus kalau semakin naik semakin prihatin. Kalau saya sendiri semakin bahagia. Loh, kenapa? Karena kenapa? Sama seperti kasusnya tentang HIV atau AIDS. Narkoba sama. Kok bisa sama? Kalau saya yang masuk data, saya ketangkep masuk data, menjadi pengguna ataupun pengedar ataupun bandar, masuk di data. Apakah saya tidak mengajak teman-teman saya? Pasti ngajak. Teman saya ngajak temannya yang lain apa enggak? Pasti ngajak. Apakah teman saya ini masuk di data? Enggak masuk. Lebih banyak mana yang ada di data atau yang tidak di data? Tidak di data. Makanya dari itu semakin naik menunjukkan memang kami beserta jajaran yang lainnya atau aparat hukum yang lainnya benar-benar bekerja. Dibantu oleh siapa? Kalau tidak dibantu oleh masyarakat, panjenengan ini gak akan selesai dengan narkoba. Lanjut.
fakta permasalahan narkoba ini ya Bapak Ibu, Bapak-bapak, ingin pertama yaitu tadi yang disampaikan tadi oleh yang kita tangkap tadi, ingin tahu atau coba-coba. Kedua, pengaruh komunitas yang buruk. Benar apa yang dikatakan beliau tadi. Anak-anak terus dikasih aktivitas, terus-terusan disibukkan dengan aktivitas, melatih dia kedisiplinan dia. Akan tetapi, bagaimana cara mengontrolnya? Saya mau tanya kepada bapak-bapak yang ada di sini. Apakah panjenengan ini mengerti tentang password HP anaknya? Ada yang nggak ngerti password HP anaknya, Pak? Gak di password atau di password? Banyak di password ya. Tapi mengerti tentang HP password anaknya? Gak bisa. Dirahasiakan. Loh kenapa kok sampai seperti itu? Padahal anak-anak ini masih tanggung jawab orang tua. Lah disitulah ketemu penyebabnya. Karena kenapa? Anak-anak bisa menyelipkan ke sini karena komunitasnya kurang baik. Karena kenapa? Komunikasi kita dengan anak itu sangat kurang. Contoh kecil aja HP. Bagaimana cara kontrol kita kepada siapa nih teman-teman mainnya? Pastinya dari HP. Gitu. Lanjut. Terus lagi, anak-anak kalau kurang komunikasi, pastinya terlalu sibuk dengan kesibukannya sendiri, mungkin di sekolah. Tanpa adanya komunikasi dengan orang tua, ini menjadikan stres. Tidak ada yang dibicarakan, yang dikomunikasikan dengan keluarga. Akhirnya bagaimana? Dia sangat senang kumpul dengan hanya komunitas kecilnya. Jangan sampai komunitas kecilnya ini bisa disusupi atau dimasuki narkotika. Akhirnya bagaimana? Tidak adanya percaya diri. Percaya diri terhadap kepada orang tua saja nggak ada. Apalagi untuk menyampaikan ke temannya. Hanya teman kecilnya sendiri aja yang tahu bagaimana. Lanjut. Ini nomor 5 bisa jadi karena motif ekonomi. Orang Pasuruan khususnya kabupaten nekat-nekatnya di sini, Bapak. Tidak tahu bagaimana hukum atau dampaknya ketika menjadi kurir. Karena apa? Yang penting oleh cuan, ya Pak. Oleh fulus. Penting oleh fulus. Karena nggak sadar dan rendahnya kesadaran hukum itu. Kalau tahu tentang bagaimana hukum, meskipun dia bukan pemakai, hanya dia mengantarkan saja, ini dia bisa kena juga. Terus yang 7, ini yang paling penting. Saya mau tanya Bapak-bapak, SP, tahu SP nggak Pak? SP tahu ya? SP, suruhan atau spionase ya? Saya mau tanya, jujur ya Pak, SP tenjairan jenengan dibenci apa disenengi? Dibenci. Napa Pak? Dibenci bajingan. Tapi kepada masyarakat dibenci apa disenengi? Bagus. Iya tak Pak? Biasanya napa? Nang wong mungkin tambah dibenci apa ya Pak? Bukan bajingan, atau kadang-kadang SP titik-titik dilapor. Biasanya seperti itu. Bukan kadang, lebih banyak tidak disukai. Akan tetapi bagi kamu khususnya mereka ini superhero. Karena kenapa? Ini di kepedulian mereka. Contoh kecil, ketika ada kasus, ada
bandar di daerah panjenengan. Misalnya, saya misalkan dia ini seorang pemerkosa. Jenengan tahu kalau dia ini bandar atau pemerkosa. Sedang melaksanakan aksinya, jenengan biarkan. Oh jano, duduk dulurku, duduk tonggoku aja. Ya, betul. Suatu saat ketahuan lagi, dia nyusupi lagi, dibiarkan lagi, ya kan. Akan tetapi suatu saat nanti kemudian anak panjenengan yang jadi korban. Jenengan ngamuk napa mboten? Ngamuk pasti ya. Pasti ngamuk. Saya mau tanya satu hal. Kenapa kok tidak dilaporkan mulai dari awal? Kalau sudah mengetahui dia ini pengedar atau bandar atau seorang pemerkosa. Ya ini satu, Pak. Karena rendahnya kepedulian antara kita dengan yang lainnya. Tuh. Lanjut. Enggak ya? Fakta permasalahan narkoba, Bapak-bapak. Peredaran narkoba sudah merambah ke desa-desa. Sangat yang dikatakan tadi, desa yang sangat terpencil, sampai-sampai Polres ini tidak bisa masuk. Ya. Ada di mana tadi? Wonosobo. Ada yang dari Gempol, Pak. Ada yang tahu Wonosobo? Bagaimana karakteristik daerah Wonosobo? Ya, itulah pegunungan. Memang betul. Maraknya peredaran narkoba dalam lapas, bahkan para bandar masih bisa mengendalikan di dalam lapas. Betul yang dikatakan tadi, lapas ini menjadi bukan transit, akhirnya menjadi terminalnya yang ada di situ. Betul. Lapas khususnya atau rutan. Kemarin kami pemetaan ada di lapas dan rutan yang ada di wilayah sekitaran yang Kabupaten Pasuruan, yang terdekat di Kabupaten Pasuruan. Ada lapas Probolinggo, ada rutan Bangil, lapas Pasuruan, lapas kelas 2, lapas kelas 1 Korong. Semuanya, contoh kecil saja Bapak, yang ada di Bangil, rutan Bangil, kapasitasnya hanya kisaran 250-an. Akan tetapi 350-an. 350-an. Akan tetapi isinya sampai berapa? 600 lebih. Overload sangat. Bagaimana tentang kasus narkotikanya? 89% lebih kasus narkotika. Kalau 89%, kira-kira hanya diisi, jangan sampai overload. Lapas itu 300 lebih dengan kasus narkotika. Lapas khusus nantinya, jadi lapas narkotika. Itu Pak. Mati lampu. Oh, mati listrik. Oke. Jadi kalau lapas tersebut diisi penuh saja dengan kasus narkotika, sangat-sangat penuh. Bagaimana orang-orang yang ada di sana produktif? Betul Pak? Tidak sama sekali, bahkan bisa merugikan keluarga dan merugikan negara, sangat merugikan. Kok bisa? Nun sewu, tidak sombong. Orang-orang ini yang tidak produktif
ya juga kasihan, juga merugikan negara. Kok bisa? Nun sewu Pak, jenengan makan jenengan makan, misal di warung, satu kali makan berapa kisarannya? 15.000 atau 10.000 sudah. Jenengan hitung kalkulator mawon. Kasarannya 10.000 lah. 10.000. Berapa kali makan? Untuk satu hari? 3 kali. 10.000 dikalikan 30.000. Hari besar, hari libur. Apakah libur makan? Boten. Dikalikan 365 hari. Itu 1 tahun. Berapa? 10 juta itu untuk 1 tahun. Minimal hukuman untuk kasus narkotika minimal 4 tahun penjara. Kalikan 43 juta 1 orang. Kalau lah 1 lapas dikalikan 350 aja elek-elekan. 15 iso gawe bangun. Iki hanya 4 tahun 350 orang. Kalau sudah banyak berapa coba? Negara rugi badani orang ngomong sing ngene Bapak. Dan maksudnya narkoba melalui jalur darat, laut, udara, sungai. Terus lanjut modus operandi berubah-ubah dan masih rendahnya penyalahguna yang berniat untuk bully. Tinggi angka coba pakai. Ini pengertian tadi sudah dibicarakan. Bagaimana pencegahannya? Melalui keluarga. Bagaimana caranya? Membangun keluarga yang harmonis, terbuka terhadap anak. Bagaimana anak nantinya bisa terbuka terhadap orang tua, tidak memaksakan kepada kehendak pada anak lah. Terus tidak permisif. Terus ke pendidikan, bagaimana kami juga bergerak di pendidikan, sama seperti bapak-bapak nantinya yang bisa bergerak di masyarakat. Kami terus-terusan sosialisasi di pendidikan bagaimana bahaya pencegahan, bahaya penyalahgunaan narkoba, cara pencegahannya juga bagaimana. Kami juga di pendidikan Bapak. Terus kalau di pendidikan juga dipantau, sterilkan lingkungan sekolah. Kira-kira pagar-pagar yang ada di sekolah itu bisa disterilkan, maksudnya dikasih pagar. Jangan dikira kalau anak-anak alumni sekolah yang sering keluar masuk ke sekolah ini sering berkunjung untuk mengunjungi adik-adik kelasnya. Bukan suudon, tapi patut ditengarai atau diwaspadai. Karena kenapa? Kadang-kadang sekolah ini sering ketika ada kasus narkotika, kedapatan kasus narkotika di sekolahnya, sekolah ini langsung mengeluarkan, Pak. Akan tetapi lebih baik ditangani di dalam sekolah. Jangan sampai dikeluarkan. Katanya, bilangnya seperti ini biasanya. Lupa penyakit, ya penyakit dibuang penyakit. Gak harus seperti itu. Karakter anak pemakai ini biasanya lebih asik dibandingkan anak-anak yang pinter-pinter. Gampang menggiring teman-temannya. Ketika dia dikeluarkan dari sekolah itu, dia mempunyai komunitas baru di sekolah yang lainnya. Apakah teman-temannya yang dulu di sekolahnya gak kangen sama temannya yang tadi sudah keluar? Pasti kangen, Pak. Ketika kangen, ngampiri lagi. Dia tambah menyebarkan lagi di komunitas yang lain, di sekolah yang baru. Kalau diobati, bagaimana cara mengobatinya? Bisa direhabilitasi,
bisa dimasukkan ke pondok, sangat bisa. Alhamdulillah kemarin ada salah satu pondok kerjasama dengan GAI merehabilitasi santrinya. Bagaimana keadaannya? Tanya langsung Kang Sidohi. Itu Bapak. Nah, setiap tokoh masyarakat, tokoh agama, semuanya bekerja sama. Kalau hanya BNN tok, Polres terus-terusan, PNI terus-terusan, Pak, gak akan selesai ini narkoba. Karena kenapa? Tidak ada kesadaran satu yang tadi. Bagaimana efeknya harus disosialisasikan. Efek-efeknya banyak, tidak memabukkan tok, Pak, tapi banyak efek. Tadi yang sudah diterangkan Bapak Kepala tadi, ada efek stimulan, ada efek halusinasi, ada efek depresan juga. Terus tadi benar, ada juga tugas-tugas bagaimana nantinya kita sampaikan. Ini hanya di BNN Kabupaten Pasuruan saja yang punya, Pak. Bisa nantinya jenengan buat panduan untuk lapor kepada kami. Itu. Nanti ayo. Nah, ini peta Kabupaten Pasuruan. Misal kalau kita jejer semuanya, Polres, BNI, Polri, BNN dijejer-jejer kayak Joko kabeh, Pak. Cukup nggak kira-kira? Boten. Tapi kalau kita semua kerjasama, bagaimana cara mengatasi penyalahgunaan narkoba, pasti bisa. Oke, ini bagaimana pencegahannya. Untuk rehabilitasi bagaimana? Ya, nanti diterangkan oleh Mbak Dita. Monggo Mbak Dita. Tes. Nyambung Pak G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Pak? Masih. Gimana kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah G. Di sini perkenalan dulu Pak G, nama saya Tita, saya staf dari bidang rehabilitasi. Kalau tadi Bapak Kepala sudah membuka dengan apa itu BNN dan narkoba, kemudian ada Mas Alvis dari P2M tentang pencegahan. Kemudian di sini saya ada rehabilitasi Bapak sekalian. Apa sih rehabilitasi? Ada yang tahu boten? Boten. Rehab. Ada yang bilang penyembuhan ya. Jadi rehabilitasi itu adalah serangkaian upaya atau kegiatan untuk memulihkan pecandu narkotika atau penyalahguna. Nah, tujuannya untuk siapa? Bagi mereka yang ingin sembuh. Sudah diatur rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 55 sama Pasal 54 Bapak sekalian. Jadi untuk Pasal 54 di mana yaitu bagi penyalahguna narkoba atau pecandu wajib untuk dilakukan rehabilitasi baik medis maupun sosial. Kemudian kalau Pasal 55 yaitu di mana bagi pecandu yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri. Kemudian untuk anak-anak yang di bawah umur gimana? Kalau anak-anak di bawah umur boleh wali atau orang tua untuk melaporkan ke BNN. Jadi untuk proses rehabilitasi itu seperti apa sih Mbak? Gratis apa enggak? Untuk proses rehabilitasi itu adalah di mana sudah dijelaskan bagi pecandu yang sudah cukup umur maupun belum boleh datang ke BNN langsung atau fasilitas kesehatan yang sudah ditunjuk. Kalau di Jawa Timur khususnya di Pasuruan Pak G, untuk IPWL yaitu ada RSUD Bangil, ada Puskesmas Bangil, kemudian ada juga
Masito, Prima Husada, sahabat. Jadi jenengan semua boleh lapor ke sana. Jadi lapor, Mbak, anak saya, Mbak, kerabat saya, saudara saya itu menyalahgunakan narkoba atau ada tanda-tanda dia menggunakan narkoba. Seperti apa? Nanti sampai di sana kita asesmen, baik di rumah sakit maupun di BNN kita asesmen, kemudian baru kita bisa tentukan apakah bisa rawat jalan ataukah rawat inap. Jadi untuk rehabilitasi itu tidak hanya rawat inap Bapak sekalian. Bisa kalau dia berat baru direhabilitasi rawat inap, menginap ya. Bisa di BNN dimanapun yang sudah ditunjuk, ada beberapa. Nanti kalau sudah fix ditentukan, kalau misalkan dia sedang atau ringan, dia bisa dirawat jalan. Jadi bisa dikontrol. Kemudian kebetulan dari BNN Bidang Rehabilitasi kita membentuk suatu program IBM di mana suatu agen atau suatu program rehabilitasi taraf rendah kita bentuk di masyarakat agar masyarakat itu bisa menangani sendiri. Jadi nanti masyarakat kita tunjuk, kita latih, kemudian bagi siapa warga masyarakat yang ingin melaporkan diri nanti dibantu oleh program IBM, baru mereka yang menyalurkan ke BNN seperti itu. Untuk biayanya, kalau misalkan ke BNN sendiri itu gratis. Sebagai Bapak Kepala tadi sudah sampaikan ada kuotanya. Kalaupun memang yang dirawat jalan mungkin ada BPJS KIS nanti bisa diklaimkan seperti itu. Mungkin kurang lebih itu saja kalau dari rehabilitasi, nanti pertanyaan bisa dikumpulir. Terima kasih. Terima kasih para bapak, para peserta. Sesuai dengan arahan dari panitia bahwa karena waktu juga, maka untuk pertanyaan itu bisa ditulis di WA grup dan dijawab bersama oleh tim pertanyaan-pertanyaan itu. Yang penting kami diberi materinya oleh Mas Alvis, nanti kita bagikan kepada para peserta dan di rumah akan dibaca bersama-sama. Insya Allah apa yang kita dapatkan di acara ini akan bisa di-share, disampaikan pada kesempatan di daerah masing-masing. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila suguhan. Insya Allah Ustadz Afandi sudah bisa memberikan transportkan. Mohon supaya berdiri semua menyaksikan pemotongan tumpeng oleh Ketua MUI Kabupaten Pasuruan untuk diserahkan kepada Dewan Pertimbangan, yakni Bapak Kiai Haji Ali Ridho. Monggo. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Diberikan kepada Kepala BNN Kabupaten Pasuruan Bapak Erlang dari Buya Kiai Haji MZ menyerahkan tumpeng kepada Bapak Kepala BNN Bapak Erlang. Monggo Bapak Erlang. Habib, tepuk tangan yang meriah. Tawassalna bismillah wa
mohon duduk kembali. Monggo untuk panitia konsumsinya bisa dibagikan kepada para peserta dari MUI Kecamatan. Dan kami informasikan bahwasanya acara ini tadi disiarkan langsung live streaming. Panjenengan bisa buka di website DP MUI Kabupaten Pasuruan, dan juga nanti panjenengan bisa melihat juga di YouTube ya, di YouTube resmi channel MUI Purwosari. Wah, ini tepuk tangan dari Purwosari ya. Ini yang punya channelnya MUI Purwosari. Ini gara-gara barokahnya aliran sesat ini. Jadi setelah ini ada podcast tanya jawab antara moderator dengan beberapa orang yang ada di sini. Nanti kita akan live streaming lewat YouTube nanti. Jadi kita nanti dialog, saya Ketua Ganas Anar kemudian dengan Kepala BNK nanti. Ya, silakan disaksikan. Monggo silakan dinikmati. Saniki nopo